Bapak bilang SMK ya. Anda sekalian bilang bisa sambil mengepal tangan, setelah itu tepuk tangan. SMK? Bisa. Semangat semua ya pagi ini. Semoga api yang cerah. Silakan dirapikan atau duduknya sudah. Alat tulisnya dipersiapkan. Lagi Bapak persiapkan persepsi Anda sekalian. Mohon maaf, anak-anak Bapak izin presensi dulu ya. Arvin Julianto. Aditya Bagas Saputra. Triwijaya. Andika Nurrahman. Andre. Sahrul Ramadan. Suhadi. David Marcelino. Pebi Suryanti Purwaningsi. Alhamdulillah masuk semua ya. Silakan ketua kelas Mas Arvin dipimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum belajar berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Jadi untuk kemarin kita udah mempelajari materi apa anakku? Penggunaan alat elektronik, otomotif, Ya coba Andre silakan satu-satu, silakan Andre. Apa belajar apa kita kemarin? penggunaan alat ukur elektronik di bengkel otomotif. Iya. Untuk hari ini kita masih berhubungan dengan alat ukur elektrik ya, yaitu multimeter. Ini Bapak sudah bawakan alatnya. Ini apa? Pedi. Tadi Bapak bilang multimeter. Apa gunanya? Ya, sudah bisa semua ya. Nah, coba Arvin ulangi. Untuk apa tadi? Ya, benar ya. Jadi yang pertama gunanya untuk mengukur tegangan listrik ya, tegangan DC dan SMP. Yang kedua untuk mengukur hambatan. Anda pernah nggak anak-anak sekalian pergi ke sekolah dan biasanya memakai motor ya? Atau memakai
memakai kendaraan. Nah, pernahkah kendaraan Anda itu nggak bisa di starter? Pernah nggak? Pernah. Coba, Ananda siapa namanya? Iya, Pak. Aditya, ya Aditya. Itu gimana pengalaman Ananda waktu motornya nggak bisa di starter? Itu apa masalahnya? Akinya, Pak. Akinya. Jadi kemarin dia beli baru. Alhamdulillah ya. Jadi udah untuk kemampuan awalnya udah cukup mumpuni ya Ananda sekalian mengenai alat ukur elektrik ini. Kemudian tujuan kita mempelajari materi alat ukur multimeter analog ini. Yang pertama nanti Ananda sekalian Bapak suruh diskusi ya. Nah, nanti melalui diskusi itu Ananda sekalian mampu memahami fungsi dari multimeter analog tadi ya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, nanti Ananda juga Bapak minta diskusi. Nanti melalui kegiatan diskusi itu Ananda sekalian mampu memahami komponen-komponen dari multimeter analog tersebut dengan baik dan benar ya. Kemudian tujuan yang ketiga kita mempelajari materi ini melalui kegiatan praktik. Nanti Ananda sekalian mampu ya untuk menggunakan alat ukur multimeter analog ini ya sesuai SOP ya, standar operasional prosedur. Kemudian yang keempat ya, untuk yang keempat melalui kegiatan praktik Ananda sekalian mampu membaca hasil pengukuran dari alat ukur multimeter analog ini sesuai SOP ya. Nanti kan kalau Ananda sekalian sudah dipraktekkan, nanti kan di sini kan jarumnya bergerak-gerak kan. Nah itu Ananda sekalian diminta untuk membaca. Itu untuk mengasah dari kemampuan literasi dan memorisasi Ananda sekalian ya. Kemudian seberapa penting tadi kita mempelajari alat ukur ini? Alat ukur ini kadang kita lihat sepele ya, Ananda sudah lihat sepele. Kadang juga kita kan biasa menggunakan hanya lampu ya, dijauhkan kalau terang berarti masih bagus. Cuman apa gunanya? Biasanya untuk tes kemampuan dasar Ananda sekalian baik di perusahaan ataupun di pegawai ya, ini pasti ada mengenai tes mengenai alat ukur ini ya. Jadi Ananda sekalian Bapak harapkan belajar dengan serius. Nah nanti juga bagian aktif dalam diskusi ataupun tanya jawab, nanti ada nilai tambahannya ya, atau poin plusnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ananda Bu? Ya silakan Hakim. Ya pertanyaan yang bagus ya. Jadi nanti akan kita sama-sama pelajari ya melalui kegiatan ada model pembelajaran problem based learning ya. Nanti Bapak akan kasih kalian masalah. Ini kalian akan menyelidiki masalah tersebut dan kalian akan mencari solusinya sendiri. Jadi kenapa Bapak enggak menjelaskan dari awal? Karena kalau menurut para ahli itu kan pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Oh ini artinya kita ya. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi kalau kita pengalaman itu biasanya lebih melekat di diri kita ya. Ilmunya itu lama ya. Baiklah, Bapak langsung ke materinya ya. Kita tunggu hidup dulu. Tadi udah hidup, ini mati lagi. Ya sambil menunggu proyektornya hidup, dibuka bukunya. Bukunya halaman 149 ya. Ya, 149.
mengenai multimeter tadi. Nanti juga itu materinya udah Bapak kirim di WA grup ya. Itu bisa dibaca nanti untuk materi yang udah Bapak minta ini. Bapak izin menjelaskan ya, anak-anak. Ya, bisa kita lanjutkan ya, Anda tinggalkan. Ya. Alat ukur multimeter analog. Ada yang bisa membantu Bapak? Apa tadi fungsinya? Ya, coba Alhamdi. Ini Bapak kasih pointer ini yang kita tip ini. Alhamdi, oh satu ya, bukan Alhamdi ya. Ya. Ya, satu, silakan Saru Ramadan. Alat ukur multimeter analog berfungsi untuk mengukur tegangan arus listrik, Pak. Ya. Yang lain ada yang lain? Ya, Andre coba. Multimeter digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Iya. Ada yang lain, Anandaku? Gak ada. Ya, berarti udah bagus semua ya. Berdasarkan keterangan dari Sahrul, Andre, dan siapa tadi satunya? David. Ya. Iya, jadi multimeter analog tadi berfungsi untuk mengukur tegangan DCP, tegangan ACP, kemudian hambatan. Ya. Nah, kemudian ini ada skala display multimeter ya, Anandaku, skala display multimeter. Nah, ini boleh dilihat. Nah, itu di sana ya. Skala display multimeter ya, Anandaku. Yang ini. Nah, jadi ini yang paling atas itu ohm ya, untuk mengukur apa namanya? Ini skala untuk mengukur hambatan ya, dengan satuan ohm. Nah, yang kedua, yang dari angka 10, 50 dan 250 itu untuk mengukur DCP dan ACP ya. Namun kalau DCP skalanya yang ini nomor 2, kalau ACP yang merah ini ya. Nanti akan kita demonstrasikan, atau kita praktekkan biar lebih memahami. Kemudian ada tombol saklar ya. Nah, ini yang sangat perlu diperhatikan Ananda dulu sekalian untuk tombol saklar ini. Ini karena kaitannya dengan K3 ya, keselamatan kerja. Jadi nanti jika anak-anakku ini mengukur tegangan, misalnya tegangan aki ya, atau ada kendaraan bermotor, itu biasanya DCP ya, DCP. Ini jangan kebalik. Kalau dia terbalik bisa menyebabkan alat ini rusak ya, atau meledak. Ini pernah kejadian waktu kakak tingkat dulu, alumni juga. Dia mengukur tegangan listrik ya, ACP ini ya. Tegangan ini dia menggunakan DCP. Oh, ini langsung terkejut ya. Nggak mati itu nggak, cuma terkejut aja ya. Jadi kalau ACP ya pada ACP ya, biasanya pada alternator atau listrik. Kalau DCP ya DCP biasanya pada aki atau kiprok ya. Atau untuk mengukur voltage drop-nya bisa. Kemudian untuk hambatan juga jangan terbalik. Nah, ini yang bawah ini untuk hambatan ya, Anda dulu. Nah, ini kan ada angka kali 1 kali 10 kali 100 kali 1K kali 10. Nah, nanti dikalikan ya. Maksud pengukuran yang di atas ini dikalikan dengan skala yang kali-kalian tadi ya. Ada yang mau tanya nggak sampai di sini?
sesuai ya Pak? Ya benar, harus sesuai karena berkaitan dengan keselamatan kerja kita ya. Kalau nanti nggak sesuai, ini bisa meletup ya. Biasanya jarak meletup biasanya hanya usul atau springnya yang putus ya. Yang bisa diperbaiki, cuma membutuhkan waktu. Nah kemudian lubang jack ada positif dan negatif ya. Lubang jack ini ada positif dan negatif. Positif merah ya. Nah ini lihat, yang merah itu positif ya, pop positif. Yang hitam pop negatif. Ini juga masih sama. Nah ini ada kabelnya bunga ya, ini popnya namanya untuk nyalakan ini. Nah ini juga jangan terbalik anak-anakku ya, jangan terbalik. Dan sebenarnya nggak boleh ngomong jangan, cuman gimana bilangnya, nggak boleh terbalik ya sama aja. Ya. Jadi kalau terbalik ya sama kejadiannya sama yang tadi, bisa menyebabkan alat ini rusak ya, perlu diperhatikan. Kemudian juga kalau mengukur tegangan DCP, nah itu juga perlu diperhatikan nanti. Kalau yang merah ini itu positif ya, karena kalau DCP itu kan ada positif dan negatifnya ya. Merah ini ke positif, hitam ini ke negatif. Biasanya kalau pada kendaraan hitam ini masanya ya. Nanti kita pelajari di kelas 11 ya. Nah ini yang kata Bapak tadi, kalau dia rusak bisa kita perbaiki di bagian ini ya Anda dulu. Biasanya springnya ini yang dua itu spring, bawahnya baterainya bisa habis juga. Nah, kemudian yang paling penting berikutnya, saklar kalibrasi atau setup 0 ya, ini setup 0 ya. Nanti caranya ini diputer-puter ya sampai ke 0 ya. Saklaran ini yang tombol itu. Nah, cuma sebelum diputer disatukan dulu. Nah, disatukan dulu. Ini kenapa satu? Nah, disatukan dulu. Nah, coba disatukan nih. Ini puter-puternya. Nah, nanti saklarnya ini ya diputar ke arah 10. Nah, 10K. Nanti diputar ininya sampai nolnya pas. Nah, sampai nolnya pas ya. Nanti kita praktekkan Bapak. Supaya masuk. Ini supaya dia tidak salah ya Anda sekalian. Karena hambatan itu kan sangat kecil ya, ini ada yang sampai kali 10K. Kalau dia nggak di setup 0 dulu, nanti nggak sesuai ukuran hambatannya ya. Karena kalau kita timbangan itu ibarat kita kalau nimbang, itu kan kalau timbangannya lebih, misalnya udah lebih seon, ya kita yang pembeli rugi ya. Nah kalau timbangannya kurang, misalnya nolnya kurang, misalnya kurang segaris, nah itu yang jual rugi. Jadi harus pas ya kayak gitu. Coba dicobakan dulu Arvin, dicobakan. Jadi Bapak ajarkan. Ini Bapak pegang ininya. Coba dicobakan. Bisa. Nah, ya udah pas ya. Coba, Anda siapa namanya? Jajang. Coba Jajang dicobakan. Kata Bapak lagi. Bisa ya. Nah coba yang wanita atau perempuan nanti baru dicobakan. Untuk kalibrasi, karena kalibrasi ini sangat penting ya. Ini diputar dulu. Nah ya coba dibuat ke 0 mana. Ya. Coba Anda siapa namanya? Andika ya Andika. Coba dicoba.
Bisa ya. Nah, jadi bisa dipahami ya kami di sini ya. Kalau ini yang di sudut ini belum coba tadi. Coba taruh, dicoba kan coba. Coba pegang ininya, pegang kopnya. Ya. Bagus ya. Jadi udah bisa untuk setup nolnya itu udah bisa. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, mengukur hambatan. Nah, seperti kata Bapak tadi. Nah, ini. Coba kamu pegang itunya, businya. Nah, nanti kamu ukur ya. Jadi guna hambatan tadi, apa hambatan gunanya ini untuk apa? Mengukur kontinuitas ya. Hambatan itu untuk mengukur kontinuitas. Nah, coba Andre, itu apa tadi? Hambatan? Mengukur kontinuitas. Nah, jadi apa maksudnya itu kontinuitas? Ada yang bisa menjelaskan? Mengetahui besarnya hambatan variabel maupun beban dalam rangkaian kelistrikan. Ya, benar ya. Tapi ya, dia mengetahui besarnya hambatan. Jadi kalau di kabel itu di kendaraan ya, misalnya ada yang putus ya. Nah, misal kabel Bapak ini ya, ini ada yang putus di tengah-tengahnya ini. Kita nggak tahu kan ukurnya. Nggak mungkin kita mau potong tengah-tengah ini kan nggak mungkin, tambah putus ya. Nggak bisa. Jadi gimana cara mengetahui ada yang putus di dalam sini? Ya kita ukur tengah ujung sini sama ujung ininya dengan alat tadi ya. Kalau jarumnya bergerak, berarti kan hambatannya masih ada atau masih terhubung ya. Jadi nggak putus. Kalau jarumnya nggak bergerak, berarti putus ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kemudian selanjutnya mengukur tegangan ACP. Nah, ini tadi yang perlu diperhatikan, ACP ini sedikit berbahaya ya. Ini bisa meledak. Khususnya ketika putus. Jadi nanti ACP ini diputar saklapnya ke angka 250 ya. Nah, 250. Ini. Coba ambil kabelnya dulu. Kalau listrik kita ini biasanya kalau rumahan ya ini 220 volt. Nah, kalau listrik ini kita nggak mesti dia positif negatifnya, yang penting coloki aja. Nah, baca itu berapa nak? Berapa namanya buku Bapak? Oh, pin berapa pin? Coba benerin. Mademu. Kualik ini. Ah, iya. Berapa pin? Jalan nggak pin? Berapa pin? Yang warna merah pin dibaca pin? 150. 175 ya pin? Ya, 175 ya. Ini mungkin agak lemah ya tegangan kita kalau pagi, karena kita juga kan rombongan komputer itu ngidupi komputer berapa puluh itu. Lemah dia. Kalau yang kipas ini agak lemah dia, karena rombongan komputer ngidupi komputer. Kemudian ini tegangan DCP dan ACP. Jadi yang ACP udah ya. Tinggal yang DCP lagi yang belum di. Nah, ini cara mempraktekannya tadi. Nah, coba jajah, dicobakan juga. Nah, coba yang belakang aja, yang belakang. Suhadi. Oke, jajah udah. Apa? Yang depan udah. Tapi tadi. Ya, berapa? 175.
Sudah pinter-pinter, kita lanjutkan lagi tegangan DCP baterai. Nah nanti ini jangan kolek merah positif, hitam negatif ya Nak ya. Kemudian, nah nanti Bapak ada channel YouTube-nya. Nanti kalau Anda sekalian masih kurang paham atau mau apa, mau mengulang-ulang di rumah atau ada temannya mau bertanya, mau belajar mengukur. Nah ini bisa ditonton nanti. Itu linknya udah Bapak kirim ke kalian ya, anak-anakku. Ini untuk pembelajaran di rumah saja. Hari ini Bapak juga ada animasi ini ya, yang mulai penjelasan yang tadi, yang DCP. Ya, sebentar. Terus ini akan menuju 800 terus nanti ini akan berubah menjadi 600 volt. Ini akan berubah menjadi 400 volt. Ini akan berubah menjadi 200 volt. Ini selanjutnya. Nah, kalau pada ratingnya 200 volt berarti paling maksimal ini 250 volt. Berarti kalian nanti bacanya di sini kalau Itu yang 250 volt ya, itu yang paling atas skalanya 250 volt. Nah, sekarang ketika menunjuk 50 volt, Nah lalu satu tanya 50 yang kena yang baca ya. Itu ada warna biru itu. paling maksimal 50 volt. Ya bisa dipahami anak-anakku. Kalau menunjuk pada 26, tapi kamu membacanya pakai ini. Ini kalau kita di kendaraan, kita seringnya memakai yang 10 dan 50 ya. Kalau yang 10 itu untuk voltage drop, kalau yang 50 untuk tegangan baterai. Saya pakaikan. Nah nanti sekarang udah cukup ya, kita tutup aja ini. Sudah supaya lebih fokus. Ya kita lanjut ke permasalahan ya. Nah, Bapak tadi kan udah janji di awal mau mengasih kalian masalah. Nah, ini Bapak ada masalah ini. Ini satu motor ini seperti biasa kalau mau berangkat sekolah, di starter mangkat ya. Nah itu. Nah terus yang kedua ada motor juga. Ini milnya masih hidup. Nah cuma di starter nggak hidup. Ya. Tuh kira-kira apa penyebabnya? Nah nanti Bapak minta kita tolong kepada anda sekalian untuk berdiskusi ya. Didiskusikan kira-kira penyebabnya apa. Ini ada orang 12, 4 ya, 4 orang berdiskusi. Nah, coba disusun gambarnya 4 nak, coba Bapak minta tolong. Langsung ini geser aja di situ Pak. Jadi di sini juga. Ini dia. Kamu pergi sana Bapaknya. Teorinya ya, nanti ada diskusi di belakang ya. Sekarang ini ya, nanti satu kelompok satu aja. Bapak ada LKPD-nya ya, satu kelompok satu. Nah yang bagian depan ini nanti diukur ya, kakinya ini berapa disesuaikan aja dulu saja di sebelahnya ya, anak-anakku. Nah ini setelah itu
Diskusikan ini. Kira-kira masalah yang tadi Bapak kasih apa jawabannya di sini ya? Nah, ditulis di solusi ini ya. Ditulis secara di solusi ini ya. Ya. Coba. Ya, silakan didiskusikan, diukur. Nah, kok diskusi enggak apa-apa. Ya Bapak kasih waktu 15 menit ya. Itu langsung ditulis ukurannya berapa dan hasil diskusinya tadi apa, solusinya dari permasalahan tadi. Untuk diukur. Nah itu jangan kualik, merah positif, hitam negatif ya. Ya Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Nah diukur dulu itu, setelah diukur nanti kalian ke depan yang mengukur artinya ini permasalahan di depan ini pergantian kelompok 1, 2, dan 3 nanti 4. Drop ya, tidak apa-apa, langsung diukur. Udah berjalan hambatannya? Jalan ya? Hambatannya ini tiarnya stabilisasi. Nah, sekarang hambatannya diukur. Coba-coba gimana yang berjalan? Berjalan. Memang modelnya agak ceker, memang kering ya? Ini memang kering. Ini bisa kering itu isinya ya apa? Empat kan kalinya, lihat kalinya nak kali apa? 4 kali 1? 4 ya. 4
4 ohm. Itu nggak tahu. Yang paling atas paling atas. Ya tulis anggotanya siapa tulis. Terus anggotanya siapa. Tulis ya nama anggotanya siapa tulis. Ya kalau sudah dikerjakan yang nomor belakangnya ya, yang keduanya yang mana tadi? Yang ini ya, yang mengenai permasalahan tadi, motor yang starternya tidak hidup. Nah diukur kemudian dari kelompok 1, kelompok Artin, kelompok 2, kelompok Suhadi, terus kelompok 3, kelompok Andre dan Saru ya. Pak, Mas Bogor di motor. Ya, di motor untuk menjawab yang joksin yang kedua tadi kan ada kan? Coba lihat. Nah ya, jawab yang itu. Ini tuh buka itu artinya udah buka. Ini materi. Mati nggak? Mati? Hah? Hidup. Silakan dipraktekkan dulu sekalian Bapak mau mengenai. Sudah ya kelompok 2 lanjut kelompok 2. Ini kameranya maju ke depan ya. Kamu ke sini nggak apa-apa, Bi? Sini nggak apa-apa. Berapa itu tegangannya? Berapa? 12.
Cukup ya. Tutup lagi. Oke, tutup lagi. Pak, sudah Pak? Belum Pak? Sudah? Ya, nanti dirapikan dulu baru dikumpul. Ya, dirapikan dulu ya baru dikumpul. Belum. Sudah belum jawabnya? Belum? Hah? Sudah? Belum Pak. Belum maju? Ya, kelompok tadi ya. Coba. Silakan diukur. Berapa di 11 volt? Benar ya? Berapa lagi enggak apa-apa? Gimana sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, itu kan tegangan baterainya masih 12 volt. Iya. Mungkin ada kerusakan di jalur starternya. Ada yang lain? Ada yang lain yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya Pak. Ya silakan, kalau tidak ada dikumpulkan tempat kerjanya. Tulis dulu. Ya, silakan dikumpulkan. Udah belum? Tak kelompok 2. Ya Pak. Udah. 2. Nanti selagi Bapak melihat hasil kerja kalian, nanti Bapak minta tolong alatnya ditaruh lagi di sana ya, di meja yang di pinggir itu. Bangkunya disusun seperti awal tadi ya. Ya, silakan. Ya, bangkunya kurang rapi nih. Ya, alhamdulillah udah Bapak lihat dari pengerjaan LKPD kalian ya, melalui jobsi 1 dan jobsi 2 tadi udah Bapak lihat. Ini dari kelompok 1 Bos Wadi, Sahrul Ramadan, Riri Jaya, Andika Nur Rahman ya 100. Untuk kelompok kedua Alhamdi, Alfian Nafsara, Andre, David Marcel Dino 100 juga.
Kemudian untuk kelompok yang ketiga, Feby, Arvin, Bagas, dan Jajang ya. Itu 100 juga. Alhamdulillah banyak yang udah memahami ya mengenai materi pelajaran kita hari ini. Nah nanti Bapak minta untuk Ananda sekalian setiap kelompok tadi mempresentasikan ya dan mendemonstrasikan cara mengukurnya. Mempresentasikan apa Pak yang dipresentasikan? Nah nanti yang dipresentasikan yang ini. Nah yang joksit kalian yang kedua ini dari masalah motor starter yang starternya tidak hidup ya, apa motor yang starternya tidak hidup ya. Nah ini setelah itu didemonstrasikan cara mengukurnya. Gitu. Coba kelompok pertama, kelompok Feby, Arvin, Bagas, dan Jajang. Silakan. Siap maju. Membawa alatnya sekalian diukur. Oke, yang ini oke. Yang ini yang tidak hidup diukur berapa ukurannya? Jadi apa nih? Terbalik merah, nah ya, merah dan hitam. Ya berapa ukurannya? 5 volt Pak. Ya 5 volt ya. Jadi lemah ya. Kalau kita kan 12 kita diukur. 12 sama berapa nanti? 6 ya punya. Ya. Kalau yang itu 5. Nah silakan dipresentasikan. Siapa wakilnya? Coba di ngomong sama teman-temannya. Tegak di sini nggak apa-apa, berdiri di depan sini Anda tuh. Dibilang sama teman-temannya. Nah dibaca aja biar nggak grogi nggak apa-apa. Yang ilmu sekalian Bapak bagikan ini ya. Bukan dihitung lagi. Nah silakan dibaca. Hasil kerja kelompok ada. Baiklah, di sini saya izin mempresentasikan dari kelompok 1. Masalah yang didapat ialah motor yang starternya tidak hidup. Dari hasil analisis tadi kami kelompok 1 telah pertama mengukur tegangan baterai yang ada pada motor. Ternyata tegangan baterai lemah. Maka dari itu kami bisa menyimpulkan bahwa starternya tidak bisa hidup karena tegangan baterai lemah. Solusinya adalah mengganti baterai atau bisa di charger ulang. Ya, bukan dulu. Ya, terima kasih. Silakan dibawa itu nggak apa-apa. Kelompok 2 selanjutnya silakan duduk. Anak-anak silakan duduk. Untuk kelompok 2, Alhamdi, Alvin Hapsara, Andre, dan David Marcelino. Silakan diukur ya. Silakan. Berapa ukurannya, Andre? 5. Silakan dipresentasikan. Udah benar ya cara mengukurnya, udah benar. Silakan dipresentasikan. Dibaca aja yang joksit yang kedua itu. Ya, berdiri depan sini enggak apa-apa. Baiklah teman-teman, ini saya akan menjelaskan hasil pengukuran pada motor yang starter yang kita hidup tadi. Yang pertama, kami tadi mengukur tegangan baterai. Ternyata tegangan baterai tidak stabil atau lemah, hanya 5 volt. Jadi kemungkinan starter tidak hidup, baterainya lemah. Jadi solusinya bisa dicas atau diganti. Ya, terima kasih kelompok 2. Dan silakan kelompok terakhir dari Sampai Pro, Dewi Jaya, Amerika. Tim di pegangan. Berapa lu? 5
5. Ya. Jadi berapa tegangannya? Coba yang kuat, 5 ya. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dari aki yang motornya lemah, motor yang motornya tidak hidup, tegangannya akhirnya masih 12 volt. Mungkin permasalahannya lain ada di dinamo atau kabel. Solusinya kita harus mengganti aki atau mengecas kembali aki tersebut. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, silakan duduk di bawah aja ininya. Buat aja. Jadi, anak-anak, ada yang bisa membantu Bapak menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini mengenai multimeter tadi? Coba disimpulkan. Coba siapa yang bisa? Coba, Apin coba, yang depan sekali coba. Kesimpulannya? Kesimpulan dari penggunaan alat multimeter tersebut adalah mempermudah kita untuk bisa mengetahui tegangan arus listrik. Ya, benar ya. Nah, coba yang paling sudut, Andre, simpulkan. Intinya dalam pembelajaran penggunaan alat elektronik multimeter ini membantu kita untuk mengukur tegangan atau suatu permasalahan pada kendaraan sepeda motor seperti hambatan dan tegangan baterai yang terdapat pada motor. Ya, bagus ya. Nah, coba Saru, Anda coba. Ya, silakan Anda. Simpulkan, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah untuk mempermudah kita mengukur tegangan arus dalam motor. Ya. Ini udah bagus semua ya. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah disimpulkan dengan oleh teman-teman kalian semua ya. Untuk berikutnya Bapak akan mengasih atau memberi kalian soal ya. Karena tadi kita Bapakku ini. Ini ada tes formatif ya. Ini akan dijawab soalnya. Ini Bapak kasih waktu 15 menit. Oh ya, silakan. Yang dibagikan ini. Tuh, belakang B. Ambil dong, ambil kita.
Waalaikumsalam, gimana? Hah? Di depan, di bengkel. Biar ibunya aja. Masih ya, Nak? Bisa, itu tadi intinya ya. Nah, ini potong lagi. Lihat yang tadi jangan nggak tersimpan. Enggak apa-apa, dia langsung kesimpan. Iya. Ulangi ya. Oh, beda kan merekam, enggak apa-apa. Setup nol. Sudah, ya sekarang dipelajari dulu untuk temennya ini 5 menit lagi.
Silakan dikumpul anak-anakku kalian. Ya, makasih ya. Bapak melihat tugas kalian bentar ya, anak-anak. Bapak melihat tugas anak-anak kalian dulu. Alvin, jangan diambil tugasnya. Suhadi, Andre, Samru, Edi, Sriwijaya, Alhamdi, David Marcelino, alhamdulillah sudah diperiksa tadi dari pengerjaan soal tertulis anak-anak kalian. Gimana nilainya? Bisa dilihat. Memuaskan? Memuaskan? Ya, bagus ya. Coba Saru dapat berapa?
Ya, jumlah rata-rata udah di atas 80 ya. Udah memahami semua untuk materi multimeter analog tadi ya. Nah, coba simpulkan sekali lagi apa tadi multimeter analog, simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, coba Alhamdi simpulkan. Dengan alat ukur multimeter analog dapat mengukur Ya, jadi benar ya. Jadi udah disimpulkan dari banyak teman-teman Ananda sekalian. Jadi dengan kita memahami multimeter analog ini, kita bisa mengetahui yang pertama tegangan ya, tegangan DCP. Yang kedua kita bisa mengetahui tegangan ACP ya. Yang ketiga kita bisa mengetahui hambatan ya. Kita mengetahui gimana cara mengukurnya dan juga cara membacanya ya, untuk menunjang dari kemampuan interaksi dan komunikasi Ananda sekalian. Jadi tadi kalau akinya yang yang kecil, yang tegangannya di bawah 12 tadi 5 volt ya, Ananda mengukur. Itu efeknya apa di kendaraan? Tidak hidup ya. Nah, kalau yang 12 efeknya di kendaraan? Ya, benar sekali. Anda artiin ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan ya, sudah kita tingkat dan baru sekalian. Nanti untuk berikutnya ya, kita akan mempelajari voltmeter ya, voltmeter. Ya, boleh dilihat bukunya untuk selanjutnya itu. Ini di rumah boleh dibaca-baca ya. Ini juga untuk materi selanjutnya Bapak kirim ke WA ya, di grup. Bahan ajarnya Bapak kirimkan nanti. Nah, jadi Bapak ada tambahan ilmu untuk Ananda sekalian ya. Jadi waktu kalian mengukur menggunakan multimeter tadi ya, di saat kendaraan sebelum di starter, di saat kendaraan setelah di starter, dan saat kendaraan hidup, itu apakah ada bedanya? Ada ya. Coba yang ngomong ada tadi satu-satu. Salah satu menyebutkan Anda. Coba. Arvin ya. Bedanya gimana? Kan saat sebelum di starter posisi aki masih tegangannya masih tetap. Ya. Setelah di starter maka tegangan akan berkurang karena berkurang oleh motor starter. Ya. Nah, setelah hidup maka aki kembali daya tegangan akan kembali ke isi oleh generator. Ya. Wah, rupanya Ananda sekalian, anak-anak Bapak ini udah pinter ya. Berarti advance materialnya udah memenuhi ya. Berarti rajin membaca ya. Di browsing ya. Coba yang lain tadi kayaknya Andre tadi mau bilang juga ini. Gimana tadi Andre? Coba. Saat posisi motor dalam keadaan mati, tegangan aki tetap karena dalam kondisi baterai tidak digunakan oleh komponen-komponen pada motor, sedangkan dalam posisi hidup aki akan terisi oleh generator. Ya. Terus kalau di saat setelah starter, misalkan setelah starter langsung dimatikan, itu gimana? Keadaan arus pada baterai berkurang karena digunakan oleh dinamo starter pada motor. Ya benar ya, pintar sekali ini anak-anak Bapak ini. Pokoknya sudah rajin membaca ya. Berarti minat anak-anak sekalian ini di otomotif ini memang ada ya. Jadi kalau kita udah minat, udah cinta dengan namanya pelajaran itu, kita insya Allah mudah nangkapnya ya.
Jadi Bapak kita kalian ini mencintai pelajaran-pelajaran yang di sekolah ini, bukan hanya pelajaran Bapak dan pelajaran otomotif ya. Itu semua pelajaran harus dicintai supaya menyerap di pikiran kalian ya. Nanti kedepannya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan ananda-ananda sekalian dalam kehidupan sehari-hari ya, karena kehidupan di luar sana itu sangat keras ya dibanding dari di sekolah. Jadi untuk jawaban anak-anak tadi sudah sangat mendekati dan hampir betul ya, itu sudah 30% ya. Jadi kalau di saat itu kendaraan yang kata Andre dan Alfi tadi masih normal ya, belum dihidupkan, itu kisaran tegangan aki itu 12 sampai 13 volt ya. Dan nanti ada yang kedua, misal udah dihidupkan, di starter hidupkan, langsung dimatikan. Itu benar yang kata temannya tadi, Andre tadi dan Alvin, dia berkurang ya. Cuman kurangnya itu hanya diizinkan 1 volt ya. Kalau lebih dari itu perlu cek lebih lanjut ya. Jadi misal tegangannya 12 volt, setelah di starter dimatikan, ditutup lagi, berkurangnya hanya diizinkan 1 volt. Jadi kalau lebih kita perlu melakukan diagnosa lebih lanjut ya. Nah kemudian kalau di saat kendaraan berjalan, nah benar kata teman-teman anda tadi, bisa kendaraan berjalan bisa mengisi ya. Nah, tadi kan kalau berjalan itu kita kan ada gasnya rendah ya, ada gasnya tinggi. Nah, kalau tinggi itu kan yang jelas kan putaran motorcycle lebih cepat ya, menyebabkan alternator tadi menimbulkan tekanan juga lebih kuat. Nanti dia ada rectifier ya, ada regulator atau kiprang itu untuk membatasi ya. Jadi maksimal nanti tegangan yang bisa diterima baterai atau aki di saat Anda digas-gas gitu kan, cuma mantap ya. Nanti kalau ngukurnya sampai berjalan gimana ya, susah ya. Jadi motornya biar di sini, nanti digas, dihidupkan ya. Jadi diukur lagi. Nah itu kalau gasnya tinggi dia hanya diizinkan sampai 14,6 volt ya kalau kendaraan bermotor ini 13 sampai 14,6 volt itu untuk tegangan aki. Atau kalau pelajaran kita selanjutnya itu mungkin di kelas 11 itu insya itu mengenai materi pengisian ya, sistem pengisian. Jadi harus semangat. Jadi kalau semangat nanti waktu PKL juga itu kalian bisa ya mengerti, karena nanti kalau PKL kan kalian itu kan akan magang di tempat bengkel yang kalian pilih ya, jangan pilih bengkel yang bagus. Nanti kalau kalian melihat itu anda sekalian dilihat oleh pemiliknya, atau oleh manajernya anda sekalian hebat, nanti bisa langsung direkrut itu biasanya. Jadi harus butuh semangat ya anda sekalian. Ya, semangat ya. Ya, jadi kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Bapak mohon maaf ya jika salah kata atau Bapak terlalu kasar ya. Ya, silakan dipimpin doa untuk kelasnya. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Waalaikumsalam
Anda sekalian? Ya, salah Pak. Mas, mati langsung mas.